Menanti kuota haji, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Bapak Hoirizi Hadasir. Pak Hoirizi, ini sebetulnya kalau kita bicara soal Arab Saudi, kemarin misalnya kalau pas lagi Lebaran gitu, saya melihat orang-orang yang akan sholat di sekitar Ka'bah itu berjaraknya luar biasa kan, dikasih jaraknya begitu cukup jauh lah gitu, protokol kesehatannya diterapkan dengan sangat ketat. Nah, tapi koreksi kalau saya salah Pak, penerbangan internasional ke Arab Saudi sempat sudah dibuka dan atau sampai sekarang sebetulnya masih dibuka Pak? Informasi yang kami terima memang penerbangan yang sudah dibuka itu keluar. Oh, keluar. Bukan ke dalam. Oke. Nah, ada 13 negara yang oleh otoritas pemerintah Arab Saudi tidak boleh dikunjungi. Alhamdulillah tidak termasuk Indonesia. Nah, inilah yang menjadi amunisi kita. Okay. Nah, untuk melakukan diplomasi, lobby, komunikasi. Apalagi kita melihat hari ini, Mas Budi ya. Alhamdulillah berkat kerja keras pemerintah bersama stakeholdernya, kita melihat tren penularan atau penyebaran virus di negara kita semakin hari nampaknya semakin menurun. Nah, ini menjadi amunisi bagi kita untuk melakukan diplomasi yang dalam hal ini insya Allah akan dilakukan oleh tentu Kementerian Luar Negeri. Ya. Di sisi lain, saya sempat ada informasi bahwa ada orang yang akan ke Arab Saudi, tapi Arab Saudi itu hanya menerima mereka yang sudah divaksin dengan merek tertentu. Itu juga pasti akan menjadi PR juga bagi jemaah haji kita kan Pak Hoirizi ya, kalau seandainya dibuka. Betul. Maka berkali-kali saya sampaikan Mas Budi, informasi yang sifatnya untuk konsumsi publik itu tidak bisa kita jadikan dasar dalam kita membuat kebijakan, dalam kita memberikan keputusan. Tetapi itu menjadi mitigasi kita, yes. Yang jelas sampai hari ini pemerintah Arab Saudi belum ada satu statement pun secara resmi bagaimana kuota yang akan kita terima, bagaimana prosedur COVID yang akan kita lakukan, sehingga sekali lagi Mas Budi, saya berharap kita mengajak kita semua untuk bersabar sekali lagi menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Mari kita menata hati kita, tidak ada keberangkatan, ada persoalan. Kalau kita tidak berangkat, usia semakin renta, semakin lanjut, semakin tua, gitu. Antrian semakin panjang, gitu. Orang semakin banyak yang mendaftar. Begitu juga ketika kita berangkat, gitu. Protokol COVID harus kita penuhi. Mungkin saja ibadah harus dibatasi, pergerakan kita harus diawasi, makan kita harus, dan sebagainya. Maka sekali lagi, tidak ada kita memberangkatkan. Pasti ada problem. Nah, ketika problem inilah apa yang harus kita kedepankan, menata hati. Menata hati untuk berpikir secara logis bahwa keputusan yang terbaik ada di tangan Allah SWT. Kalau itu kita kedepankan, insya Allah kita tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang tidak bekerja, siapa yang tidak melakukan sesuatu. Pasti kita akan mengoreksi diri kita masing-masing. Baik. Pak Hoirizi, adem sekali itu tadi pernyataan terakhir. Mudah-mudahan bisa membuat para calon jemaah haji ini betul-betul sabar kalau seandainya memang mereka belum bisa berangkat pada tahun ini, dan bahkan bagi yang lain juga terpaksa harus mundur ya Pak Hoirizi ya. Baik. Itulah harapan kita semua Mas Budi. Bagaimana dalam suasana seperti ini kita mempersiapkan diri kita menata istitoah kita. Tidak saja istitoah ibadah, tetapi juga istitoah perjalanan, istitoah kesehatan yang hari ini menjadi kata kunci kita. Kita harus mengukur istitoah kita. Jangan sampai istitoah itu kita berikan atau kita minta nilai kepada orang lain. Layakkah saya berangkat haji dalam suasana pandemik ini? Itu pertanyaan mendasar bagi setiap individu. Kalau kita tidak merasa tidak layak, lebih baik, ya Allah mudah-mudahan
engkau berikan kesempatan yang lain. Biarlah hari ini orang-orang yang memiliki kesempatan atau orang yang pantas untuk melaksanakan ibadah haji. Ini juga menjadi problem kami, Mas, sebenarnya. Ya. Tetapi ya sekali lagi sebagai pejabat publik, kami harus siap. Maka saya ketika Mas atau Berita Satu minta saya untuk wawancara, saya siapkan, saya mestinya rapat ini, Mas. Tapi karena ini lebih penting, kata Pak Menteri, tidak ada yang lebih urgent hari ini kecuali persoalan haji. Baik. Maka itu kami, Mas, atas arahan Pak Menteri dan komunikasi dengan kawan-kawan DPR, haji adalah menjadi konsen kami hari ini. Baik. Pak Hoirizi, ini terima kasih banyak sekali waktunya Pak Hoirizi. Terima kasih. Kami sangat mengapresiasi. Baik. Terima kasih, Mas. Pak Hoirizi, terima kasih. Mudah-mudahan tidak mengecewakan, Mas. Ini apa namanya sangat lengkap sekali keterangannya. Makasih. Baik. Terima kasih, Mas. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Hoirizi sudah bersama kami di Landstalk. Makasih Mas Budi. Assalamualaikum buat pemirsa Berita Satu TV. Mudah-mudahan selalu sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya baik pemirsa, demikianlah Landstalk hari ini. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Rudi Andanu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.